Bab 2. Aku ini ibumu, nak. Tonton kembali video saya sebelumnya, agar tidak gagal paham. Sebelum dimulai, yang belum subscribe channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi jika admin telah mengupload video terbaru. Oke, jika sudah, let's go. Pukul 3 subuh, aku dan ibu terbangun di sepertiga malam. Aku dan ibu menyempatkan diri untuk salat tahajud. Sebelum menunggu azan subuh, ibu dan aku sudah bersiap-siap untuk membuat kue kering, yang nantinya akan dibungkus dengan plastik, dan kue-kue itu bakalan kami jual di pasar. Namun aku menjual kue keliling dan ibu menjualnya di pasar. Bu, perlu bantuan apa lagi? Tanyaku. Gak usah, Nduk, ini bentar lagi siap kok, Nduk. Jadi kerjaan Nia apa, Bu? Ucap Dania. Kamu siap-siap, bentar lagi azan, Nduk, ucap Bu Mila. Oke, siap, Bu, ucap Dania penuh dengan semangat. Tak berapa lama kemudian azan sudah berkumandang. Kini Bu Mila dan Dania melaksanakan salat di rumah dengan perasaan lega dan segala aktivitas yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Ayo, Bu, ajak Dania dan menenteng satu kresek plastik besar yang berisi kue yang telah dibungkus. Mereka akan menjual 3 kresek plastik yang berukuran besar. Di dalam plastik itu berisi kue yang mereka jual, dan 1 plastik lagi akan Dania bawa ke kampus. Beginilah aktivitas kehidupan Dania dan Bu Mila yang turut prihatin. Di simpang perempatan jalan, Dania menjual dengan penuh kesabaran. Meskipun pagi jam segini masih ada orang yang lewat untuk membeli dagangannya, apalagi di pasar dagangan cepat habis dan laku semua. Alhamdulillah laku semua, batinnya berkata setelah dagangannya sudah laku. Bu Mila tidak langsung pulang tapi menyusul anaknya yang menjual kue keliling, yang tak jauh dari pasar. Sudah 3 km perjalanan yang ditempuh dengan rasa lelah, Bu Mila beristirahat di pangkalan ojek yang tak jauh dari pangkalan ojek. Tiba-tiba seseorang yang hendak menyeberang dan tidak hati-hati karena motor yang mau lewat sudah mendekat. Segera Bu Mila tolong. Awas, ucap Bu Mila, dan di belakang ada seorang laki-laki yang wajahnya tidak terlalu nampak. Segera Bu Mila bantu wanita tersebut. Terima kasih ya, Bu, sudah mau bantu istri saya, ucap seorang laki tersebut. Bu Mila tidak asing dengan suara itu. Segera dia tatap dan mengalir air matanya seketika, dan ternyata itu adalah Dani, putra satu-satunya. Dani, ucap Bu Mila. Ibu kenal dengan suami saya, tanya Sartini. Dia anak saya, darah daging saya, ucapnya terseduh. Air matanya mengalir seketika melihat anaknya sudah sukses sekarang. Namun yang membuat Bu Mila sedih bukan karena tangis bahagia seorang ibu, tapi air mata itu mengalir ketika menantunya sendiri tak mengenalinya. Hah, apa? Apakah itu benar, Mas? Tanya Sartini atau yang dipanggil Tini. Tidak, Tin, dia itu bukan ibuku. Tidak mungkin juga aku punya ibu yang penjual kue keliling. Kamu tahu sendiri aku siapa. Aku kan orang kaya yang terlahir semenjak kecil dan kedua orang tuaku sudah meninggal, Tin, ucap Dani kemudian. Hei nenek tua, gak usah sok ngaku-ngaku aku ini anakmu. Aku itu gak sudi punya ibu bangka sepertimu. Hahaha, ngaku-ngaku pula aku anaknya. Mentang aku kaya, ucap Dani dengan belagu dan sombong, atas apa yang dimilikinya.
dengan mendorong Bu Mila sampai terjatuh dan kesakitan. Untung saja pas mau pulang Dania melihat ibunya didorong oleh seseorang, segera Dania tolong. Betapa terkejutnya Dania kalau yang mendorong itu adalah Dani. "Apa-apaan ini Bang Dani? Kamu boleh jahat samaku, jangan lukai ibu Bang. Ini ibu kita, ibu yang melahirkan Abang. Aku tahu Abang sudah dibutakan oleh harta sampai mendurhakai ibumu sendiri." "Tobat Bang," ucap Dania dengan raut yang terlihat emosi di mimik wajahnya. Siapa yang tidak emosi jika anak yang terlahir dari dalam rahimnya tega melakukan itu kepadanya, apalagi tak menganggapnya sebagai ibunya. Dani mendorong ibu dan adiknya dan kemudian pergi meninggalkan ibu dan adiknya itu bersama istrinya itu. "Ayo Bu," ajak Dania. "Ibu jangan berurusan lagi sama Bang Dani. Bang Dani jahat, dia sudah tidak menganggap kita keluarganya lagi. Tuhan maafkan aku yang salah mendidik anakku seperti ini. Aku bagaikan ibu yang tak dianggap mengingat perjuanganku untuk melahirkan mereka ke dunia. Hukum aku Tuhan, hukum aku, ambillah nyawaku sekarang. Untuk apa aku hidup kalau anak dari darah dagingku saja tidak memperdulikanku? Untuk apa engkau mempertahankan aku? Aku tak berguna lagi di sini. Aku sudah lelah Tuhan, ambil saja nyawaku." Teriak Bu Mila setelah Dani sudah meninggalkannya. "Ibu jangan bicara seperti itu. Kalau ibu tidak ada, bagaimana dengan aku Bu? Ada aku di sini Bu yang selalu menghormati dan mendoakan ibu. Jangan tinggalkan Dania Bu. Dania sayang sama ibu. Izinkan Dania membahagiakan ibu," ucap Dania yang seketika air matanya pecah menyaksikan kedurhakaan abangnya itu. Dani memeluk erat tubuh ibunya Bu Mila, seketika tetesan air mata terus-menerus tumpah di peluknya erat tubuh anaknya itu, dan betapa sakit hatinya sekarang melihat ini semua. "Sudah ya Bu, jangan menangis lagi, aku tak tahan melihat ibu seperti ini," ucap Dania dan mengelus pundak ibunya. "Terima kasih ya Nduk sudah mau merawat ibu. Ibu bahagia punya anak sepertimu, baik dan menghormati ibu," ucap Bu Mila. Mereka akhirnya pulang dengan rasa sakit yang mereka alami hari ini. "Aku tak menyangka anakku setega ini, pantaskan saja berbulan-bulan dia tidak menghubungi aku lagi dan ternyata dia sudah melupakanku. Aku masih mengingat waktu aku memperjuangkan dia dengan bertaruh nyawa. Ya sudahlah, tidak perlu disesali, ini mungkin takdir aku yang harus menghadapi cobaan seberat ini," ucap Bu Mila dalam hatinya. "Bu, Dania berangkat kampus dulu ya," ucap Dania tak lupa Dania menenteng plastik yang berisi kue yang akan dia jual di sekolahnya. "Gak sarapan dulu Nduk," ucap Bu Mila. "Gak Bu, Nia sarapan di kampus aja." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu," pamitnya kemudian. Di perjalanan Dania hanya menatap langit dan jalan yang sepi. Di perjalanan hatinya begitu sakit meninggalkan ibunya sendirian. Tapi bagaimanapun dia harus berjuang untuk kesuksesannya demi membahagiakan ibunya tercinta. Di sisi lain Bu Mila yang berada di kamar hanya melihat foto album kenangan bersama suami dan ketiga anaknya. Teringat seketika di benaknya dan dielusnya foto itu, karena ada debu yang menempel. "Mas, andai kamu masih hidup pasti aku akan merasakan bahagia. Aku bahagia Mas melihat anak kita sudah sukses sekarang."
sudah bahagia dengan pasangannya, tapi aku merasa sedih atas apa yang anak-anak kita perbuat untukku, karena harta mereka tega membentak aku sampai mendorongku. Maafkan aku Mas, ucap Gumila dengan sedih. Air matanya mengalir dan membasahi bingkai foto tersebut. Dipeluknya erat foto itu sambil berbaring hingga tertidur pulas, sambil memeluk foto tersebut. Bab 3. Nenek tua itu siapa, Pak? Di perjalanan Dania membawa motornya dengan hati-hati dan sayangnya di tengah perjalanan motornya kempes. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 7.15. Apalagi hari ini adalah mata kuliah dari Bu Melani, guru bahasa Indonesia yang akan masuk. Dia sangat cemas bagaimana dia bisa ke kampus. Sedangkan motornya aja kempes, dia bisa saja meninggalkan motornya ini. Namun dia takut motornya dicuri orang. Apalagi zaman sekarang banyak pencurian, penipuan. Dan Dania berusaha waspada semoga tidak terjadi pada dirinya. Tiit, tiit. Suara klakson mobil yang membuat Dania menoleh dan ternyata itu adalah Devan. Motor kamu kempes ya? Bareng aku aja yok, ajak Devan. Di dalam situasi seperti ini Dania menerima tawaran dari Devan, jika tidak dia akan telat masuk. Devan adalah satu kelas dengan Dania. Devan sudah lama mengagumi Dania, begitupun dengan Dania. Hanya saja Dania sadar dia hanya anak miskin yang tak bisa bersanding dengan Devan yang memiliki harta dan berbagai cabang perusahaan yang berada di kotanya. Dania sangat tahu diri hanya mengubur rasa sayang dan cinta yang tak akan terjadi dan tak akan bisa bersama Devan. Aku memang sangat mencintaimu Van, tapi aku tahu diriku tidak berharap lebih bersanding aja denganmu. Aku tak mampu, kamu tahu sendiri aku hanya anak miskin yang tak sebanding denganmu. Aku pernah berharap kamu untuk menjadi pendampingku, namun aku disadarkan oleh kenyataan bahwa semua itu hanya halusinasiku yang kian mengikis dan akan hilang begitu saja, ucapnya dari dalam hatinya. Tak mampu Dania mengungkapkan cintanya karena Dania sadar hanya mimpinya bisa bersama Devan. Kok kamu diam aja sih Dania, ucap Devan. Dania tak mampu menjawab tentang perasaan yang sebenarnya. Dania berusaha berbohong meskipun itu menyakitkan baginya. Daripada mengungkapkan sebenarnya, menjalin hubungan dan akhirnya dia akan merasa pahit ketika hubungan keduanya tidak direstui sama Mami dan Papi Devan. Di samping itu Bu Mila masih terbawa oleh mimpi indahnya. Melihat anaknya begitu jahat kepada dirinya, membuat Bu Mila melupakan rasa sakit. Ternyata lebih sakit ucapan daripada pukulan. Namun hal itu yang membuat Bu Mila melupakan dengan mengistirahatkan tubuhnya. Apalagi Dania meminta ibunya untuk istirahat. Di koridor kampus Dania berjalan dengan Devan, semua mata tertuju kepada mereka yang membuat Dania merasa tidak tenang. Apalagi sosok Devan adalah sosok yang banyak dikagumi dan disukai oleh para wanita. Semua wanita mengungkapkan rasa cintanya kepada Devan, namun berbeda dengan Devan, rasa kagumnya hanya pada Dania. Dania, aku boleh nanya sesuatu? Tanya Devan. Apa Van? Tanya aja, kalau aku tahu pasti aku jawab, sambungnya. Emangnya kamu gak malu jualan di kampus? Ucap Devan. Tapi by the way, bolehkah aku memanggil namamu dengan sebutan Nana aja? Izin Devan sebelumnya. Ngapain aku harus malu Van? Selain tidak merugikan orang lain, ngapain aku malu? Aku kan mau bantu ibu aku, ucapnya kemudian. Boleh kok, sebutan yang paling bagus menurutku, ucap Dania senang. Dania, panggil Vina. Vina, ucap Dania kemudian.
yang akan mengubur dalam rasa cinta terpendam. "Tumben kamu lama nih ya?" tanya Vina kemudian. Tak seperti biasanya Dania lama datang ke kampus, biasanya dia yang duluan dari Vina, ini malah Vina ke kampus yang duluan datang. "Oh iya Vin, soalnya motor aku lagi kempes di tengah jalan," balas Dania dengan penuh semangat meskipun dia dilanda musibah dengan ban motornya kempes. "Oh pantesanlah kamu datang lama, aku dah nunggu kamu dari tadi." "Tumben kamu sama Devan kalian jadian ya?" tanyanya. "Ngaco kau Vin, mana mungkin cewek miskin kayak aku pacaran sama anak komisaris dunia Vin," ucap Dania dengan sedih. "Apa kata? Tapi kamu suka kan sama Devan? Jujur aja samaku Dania," ucap Vina. "Enggak lah," ucap Dania berbohong. "Alah jangan bohonglah Dania. Aku udah tahu dari muka kamu aja menggambarkan kalau kamu berbohong. Kamu gak pandai berbohong Dania, jujur aja samaku." "Vin, kamu sudah siap tugas Bu Melani tidak?" tanya Dania dan mengalihkan pembicaraan mereka. "Hah, yang mana Dania?" ucap Vina yang tidak tahu kalau ada tugas hari ini. "Tapi tugas kelompok maksudku," ucap Dania dengan senyum kegirangan bisa menjaili sahabat satu-satunya ini. "Kita kan satu kelompok, pasti udah siap," tebak Vina dan Dani mengangguk mengiyakannya. "Assalamualaikum Ananda semua, kemarin Ibu udah kasih tugas, silahkan dikumpul makalahnya," perintah Bu Melani. Semua para mahasiswa dan mahasiswi mengumpulkan tugas atas arahan dari dosennya tersebut. Untung saja ini tugas kelompok, kali tidak habislah riwayat Vina karena tidak mengerjakan tugasnya. Di samping itu Dani dan Sartini sudah membeli belanjanya di sebuah minimarket dan membawanya pulang. "Untung saja aku ditolong nenek tadi Pak. Kalau tidak ada ibu pasti tidak akan di sini bersamamu Pak," ucap Tini kepada suami yang kini mereka sudah melaju cepat menuju rumahnya yang tak jauh dari minimarket tersebut. Di samping itu juga Carmila dengan hati yang menyimpan luka, dan perlahan luka itu terkikis setelah bangun dari mimpinya Nurmila melaksanakan salat asyar. Sebelum menyiapkan sarapan untuk makan malam, Bu Nurmila sudah disibukkan dengan alat masak di dapur dengan memasak saus tiram, kacang balado dan telur ceplok adalah makan malam hari ini, dan semua sudah disajikan. Begitu anaknya sudah datang, dia bisa langsung makan karena sudah capek dari kampus. Bu Nurmila tidak membebankan anaknya lagi. Di samping itu Surtini dan Dani yang sudah sampai di rumah segera beristirahat sejenak sambil menonton TV di ruang tamu. "Pah, Mama mau nanya sesuatu," ucap Sartini kepada suaminya yang menikmati hidangan cemilan itu sambil menonton televisi. "Mau nanya apa Ma?" tanya Dani. "Mau nanya sesuatu lah. Pokoknya tapi Papa jujur ya sama Mama, karena Mama gak suka kalau Papa bohong lagi sama Mama," ucap Surtini kemudian. "Papa gak bakalan bohong lagi kok sama Mama. Mau nanya apa Mah? Penasaran?" ucapnya. "Serius Papa jujur ya?" jawabnya, ucap Surtini dengan penuh harapan semoga suaminya berkata jujur kepadanya. "Nenek yang tadi itu serius, bukan Mama Papa. Kalau memang itu namanya Papa. Mama gak keberatan kok Pah, karena Mama tidak pernah memandang rendah derajat nenek. Tadi nenek itu baik sama Mama," ucap Surtini. Bukannya ini kesempatan Dani berkata jujur kepada istrinya, itu malah berbohong dan menyatakan hal yang menyakitkan bagi Bu Nurmila.
Aku gak kenal sama nenek tua itu. Dianya aja yang naif ngaku-ngaku pula dia adalah ibu aku, ucap Dani dengan berbohong kepada istrinya. Padahal istrinya sudah menerima kekurangan keluarga dari suaminya. Namun Dani masih malu mengakui, kali penjual ke itu ibunya, dan cewek tadi adalah adik angkatnya. Bab 4. Ibu kecelakaan Kak. Kue, 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 teriak Dania di pagi buta ini. Sudah dari tadi jualannya sepi tidak seperti biasanya, gumam Dania. Dania tidak begitu menyerah dengan kehidupannya sekarang. Dia selalu melakukan cara agar dagangan cepat laris dan banyak yang membeli. Aku harus ke sana tekadnya. Kemudian yang akan menjual dagangannya di taman kota. Seketika Dania berhenti. Ketika ada notifikasi handphone, segera Dania angkat no telepon tersebut yang ternyata yang menelponnya adalah Bu Rati. Assalamualaikum Nak Dania, ucap Bu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ada apa ya Bu? Tanya Dania, hatinya mulai was-was, pasti ada yang terjadi sama ibu, cemasnya seketika. Nak Dania harus cepat pulang. Bu Mila kecelakaan hendak menyeberang Nak, jelas Bu Rati. Kemudian dan sebelum itu Bu Rati memberitahukan bahwa Bu Mila dirawat di rumah sakit Permata yang tak jauh dari taman kota. Ojek. Kebetulan ada ojek yang lewat, segera Dania naik dan kemudian meminta kepada supir ojek tersebut mengantarkannya ke rumah sakit Permata Jalan Melati nomor 23. Terima kasih ya Pak, ucap Dania sambil memberikan ongkos kepada ojek itu. Setibanya di rumah sakit, Dania memeriksa ruangan Bu Mila dirawat. Intrusi dokter yang menyatakan bahwa ibunya dirawat di ruangan nomor 203 ruangan ICU. Bagaimana keadaan ibu saya Dok? Tanya Dania ketika dokter dan suster yang menangani pasien yang bernama Nurmila Yanti. Anda keluarnya? Tanya dokter muda nan tampan itu. Iya Dok, saya keluarganya, ucap Dania kemudian. Ibu Anda kekurangan darah dan butuh donor darah. Hati Dania begitu sakit melihat infus yang nempel di tangan ibunya. Hati Dania sedih. Bu, ibu sehat ya? Hanya ibu keluarga Dania. Kalau ibu tidak ada bagaimana nasib Dania? Ucap Dania yang terlihat di mimik wajahnya. Menurut keterangan dokter, karena kecelakaan tersebut Bu Mila dinyatakan koma. Hal itu yang membuat Dania semakin sedih dan kemungkinan sulit akan kesembuhan dari koma yang dialami Bu Mila. Bu Mila kehabisan darah. Jika tidak ada yang mendonorkan darah, maka sangat sulit kesembuhan Bu Mila. Dania tidak tahu harus berbuat apa, karena golongan darahnya dengan Bu Mila jauh berbeda. Yang sabar ya Ndu. Doakan selalu ibumu. Jangan menyerah, kamu harus minta bantuan sama abang dan kakakmu. Ibu pulang dulu ya Nduk, kalau ada kabar kasih tahu sama ibu, ucap Bu Rati dan izin pamit kepada Dania. Dania merasa sedih. Hari ini dia tidak masuk dan sudah minta izin kepada Vina. Bagaimana aku mendapatkan golongan darah itu? Belum lagi aku harus punya biaya banyak, ucap Dania dalam lubuk hatinya yang dalam. Dania menjual kuenya kembali. Dia butuh biaya 30 juta untuk biaya ibunya selama nginap di rumah sakit yang belum sadarkan diri. Kue, 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 teriak Dania di pinggir jalan dengan harapan jualannya biasa laku semua. Ada beberapa anak sekolah yang baru pulang membeli beberapa kuenya. Anak sekolah sangat tertarik dengan kue buatannya. Kak beli 4 dong Kak,
ucap salah satu anak yang bernama Sania itu. Oke dek, ucap Dania sambil memasukkan kue yang kresek dipesan oleh Sania ke dalam plastik yang berukuran kecil itu. Kue kakak enak, beli lagi dong kak. Kenapa kak gak jual di sekolahku aja kak, pasti banyak yang beli kalau di jalanan sepi kak. Saran Sania kepada Dania. Dania hanya terdiam membuat Sania merasa kasihan sama Dania. Nama kak siapa? Tanya Sania. Nama kak Dania dek, salam kenal ya. Ucap Sania sambil mengulurkan tangannya untuk perkenalan. Nama aku Dania Widya Putrika, panggil Dania aja, sambil menerima uluran tangan dari Sania. Kelihatannya kak lagi ada masalah ya? Tanya Sania. Ora apa-apa dek. Mangga mulih rumiyin mbak, ucap Sania yang logat Jawanya. Alhamdulillah akhirnya daganganku laku semua, ucapnya penuh bahagia. Untung saja Dania punya tabungan 10 juta, dia hanya butuh 20 juta untuk biaya ibunya di rumah sakit. Aku harus minta tolong sama kak dan abangku, mana tahu ada rasa kasihan mereka kalau tidak mau menjenguk ibu, minimal dia mau bantu biaya rumah sakit ibu. Di perjalanan Dania mencari-cari keberadaan rumah dari Kak Dahlia yang berada di Jalan Anggrek nomor 14. Sudah letih Dania mencari keberadaan atau tempat tinggal kakaknya itu. Ting nong. Apa ini benar rumah Kak Dahlia? Mewah juga ya rumahnya, tapi sayangnya mereka durhaka sama ibu, ucap Dania di dalam lubuk hatinya. Dan kemudian satpam membukakan pintu kepada Dania. Ada keperluan apa mbak? Tanya satpam yang menjaga rumah mewah ini dan kemudian membukakan pintu rumah tersebut. Apakah aku bisa bertemu dengan Kak Dahlia? Aku adiknya beliau, ucap Dania. Baik. Mbak tunggu aja di sini, pinta satpam yang bernama Mamang. Dania menunggu kedatangan kakaknya yang bernama Dahlia yang menikah dengan CEO yang kaya raya dan tajir itu sehingga ia melupakan orang yang melahirkannya ke dunia. Kak Via, teriak Dania ketika kakaknya muncul dari bilik kamarnya. Ngapain sih dia datang ke sini, nyusahin aku aja, ucap Dahlia dalam lubuk hatinya. Kamu ngapain datang ke sini ha? Ucap Dahlia dengan mimik wajah penuh dengan kemarahan dan emosi yang terlihat di wajahnya. Kakak kok bilang begitu sama Nia, kakak jahat. Kakak gak pernah jengukin ibu lagi, aku mohon bantuan kakak. Ibu lagi sakit kak, butuh biaya. Maukah kak menolong ibu? Atau aku butuh donor darah kak? Golongan darah kakak kan sama dengan golongan darah ibu. Apakah kak mau? Ucap Dania dengan penuh harapan semoga kakaknya mau memberikan bantuan kepadanya. Dahlia adalah anak kedua dari Bu Nurmila, anak yang disayangi, yang penurut, baik dan selalu perhatian kepada ibunya, namun kekayaan yang ia dapatkan sehingga lupa akan perjuangan Bu Nurmila menyekolahkannya sampai sarjana. Tapi ini balasan yang Ibu Nurmila dapatkan dari ketiga anak kandungnya itu. Bantuan? Jadi kamu datang ke sini hanya minta bantuan samaku? Gak usah berharap aku bakalan kasih bantuan samamu, kerja aja sendiri, ucap Dahlia lalu mendorong adiknya hingga terjatuh ke lantai. Oke kak, aku terima perlakukan kak kepadaku, ingat kak karma itu ada.
Kak bisa semaunya memperlakukanku seperti ini, tapi jika aku lihat Kak memperlakukan ibu layaknya pengemis, tidak akan aku biarkan. Kak ingat itu, Kak? Ucap Dania dan bangkit dari duduknya yang terjatuh dari dorongan kak angkatnya itu. Prof. Dania, aku tak menginginkan air mata ini jatuh. Secara tak sengaja, dia sengaja jatuh mengalir dengan sendirinya. Aku juga tak meminta untuk dikasihi dengan air mata ini. Tuhan, bolehkah aku menangis untuk menyembuhkan luka ini? Ibu, maafkan aku yang tak bisa memberimu apa-apa. Akan ku cari donor darah untuk ibu. Akan ku cari biaya untuk ibu. Tuhan, bantu aku melewati ini semua. Jalan yang kutempuh masih jauh. Mencari biaya dan donor darah. Dengan harapan ada belas kasihan dari orang untuk ibuku. Aku menelusuri jalan sendiri tanpa seorang. Ibu sudah 1 bulan lebih ibu koma di rumah sakit. Aku berharap ada seseorang yang bisa membantuku. Tujuanku hanya menjual kue kelilingku. Semoga cepat laris, pikirku. Kue, kue, kue. Teriakku, namun belum ada yang mau beli daganganku. Aku pun menjualnya di pasar dan beberapa saat ibu-ibu yang belanja pun memborong dagangku. Aku merasa senang akan itu. Hasil daganganku sebesar 500.000 dan aku sangat bersyukur. Uang yang aku pegang saat ini senilai 10.500.000. Aku merasa senang, namun bukan berarti itu sudah cukup biaya ibu dirawat. Aku langsung ke rumah sakit dan di rumah sakit sudah aku temukan dokter yang merawat ibu. Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Tanyaku pada dokter tampan itu. Belum ada perkembangan, Dek. Bu Nurmila belum sadarkan diri sampai sekarang dan kamu harus mendapatkan donor darah sebelum nyawa ibu Anda tidak tertolong, saran dokter kepadaku. Baik, Dok, jawabku kemudian. Bolehkah aku masuk ke ruangan ibu saya, Dok? Izinku kemudian. Dokter yang bernama Fadil itu mengizinkanku untuk masuk melihat keadaan ibuku. Tubuhnya masih lemah, tangan dan keriput dan sentuhan hangat yang ibu beri selama ini membuat tangisku pecah. Ibu harus kuat ya, jangan tinggalkan Mia sendirian, Bu. Mia gak mau ibu ninggalin Mia. Mia janji kalau ibu dah sembuh Mia gak bakalan buat ibu jualan lagi, biar Mia aja yang jualan, ucap Mia sambil mencium pundak tangan ibunya dan menangis sekuat-kuatnya. Mia tahan tangisannya, namun dia gak bisa sekuat apa yang ia katakan. Mia harus kuat ya, jangan lemah gitu aja. Mia kan orang yang sangat berarti bagi ibu. Kalau Mia lemah, bagaimana nasib ibu ke depannya? Mia berusaha menyemangati dirinya sendiri. Meskipun itu sulit bagi Mia, tapi Mia tetap melakukan itu demi ibu dan kebahagiaan mereka. Seketika air mata Bu Nurmila jatuh. Setetes air mata berjatuhan berlahan Mia hapus dan sangat bahagianya Mia melihat itu semua. Bu, Nia pergi dulu ya, ibu harus bisa bertahan demi ibu. Ibu tahu kan kalau Nia hanya sendiri, tak ada yang Nia punya selain ibu yang sudah menganggap Nia adalah anak kandung ibu sendiri. Meskipun abang dan kakak tidak bisa menerima kehadiran Nia. Nia pun meninggalkan ibunya setelah mencium kening ibunya dan kini dia sudah berada di koridor rumah sakit. Aku harus ke rumah Kak Via dan Kak Lia, semoga saja mereka mau bantu aku mendonorkan darah untuk ibu dan ibu juga perlu biaya banyak. Ucap Dania di lubuk hatinya yang dalam. Tak berselang beberapa lama sampailah Dania ke rumah Kak Via. Meskipun jarang dari rumah sakit ke rumahnya kakaknya tidak jauh. Itu pasti rumahnya Kak Via?
Besar dan mewah juga ya, pantesan aja mereka lupa daratan sampai melupakan ibu yang melahirkan mereka, bisik Dania dalam hatinya. Ting Nong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ucap satpam yang menjaga di depan rumah mewah tersebut. Ada apa mbak? Tanya satpam itu. Apakah ini benar rumah Bi Dahlia El? Tanya Dania dengan ragu. Benar mbak, ucap satpam tersebut. Boleh panggilkan yang punya rumah ini, soalnya aku ada urusan penting untuk beliau, sambung Dania. Kemudian satpam tersebut memanggil majikannya yang duduk santai di depan TV. Bu, ada seseorang di luar yang bertemu dengan ibu, ucap Mamang kepada majikannya. Suruh aja masuk Mang, perintah Via kepada satpamnya itu. Kemudian Dania masuk dan diikuti Art yang bernama Bi Isah itu. Kak Via, ucap Dania. Ngapain kamu kesini? Tanya Davia dengan muka sinisnya. Kok Kak bilang begitu sama Nia? Ucap Dania. Hei, kau itu bukan adik saya ya, pede amat loh bilang gua kakakmu. Kau hanya anak angkat, paham kau? Ucap Via dengan lantang. Dania ketakutan mendengar suara yang memarahinya. Sampai saat ini dia belum dianggap adik oleh kakak. Emang sih tak pantas buat Dania berharap untuk menjadi adiknya, itu sulit baginya. Ya Rab, apakah aku salah berharap untuk mereka? Apakah aku salah jadi adik angkat mereka? Kenapa mereka tak menganggapku ada? Berapa sakitnya hatiku ya Rab. Sehatkan ibuku, hanya dia yang menganggapku ada dan mau menerimaku anaknya apa adanya. Kok malah bego? Kau apa di sini hah? Ucap Via dengan emosi yang meronta-ronta. Aku mau minta bantuan kakak, ucap Dania dengan gugup. Kalau ngomong itu yang jelas, ucap dia kemudian. Begini Kak, aku mau minta bantuan sama Kak. Maukah Kak membantu ibu yang di rumah sakit perlu donor darah dan biayanya selama nginap Kak? Kalau Kak bersedia mau bantu ibu Kak, kasihan ibu. Mau bantu nenek tua itu gak lah, buang uangku aja dan gak sudi aku donor darah ke dia yang jadi gua ketularan, jadi miskinnya kek kalian, ucapnya dengan belagu dan sombongnya lalu mendorong Dania. Aduh, sakit Kak. Gak gitu juga kali Kak, kalau memang gak mau ya bilang aja, jangan perlakukan aku seperti ini, sakit hatiku, ucap Dania dan berlalu pergi. Kemudian Dania menuju arah rumah kaknya yang bungsu dengan harapan semoga aja Kak Lia mau. Ting Nong. Permisi. Assalamualaikum. Teriak Dania dan kemudian datang wanita yang berbaju daster yang memegang sapu di tangannya, dan pasti itu Art di rumah ini. Itulah anggapan Dania. Kowe goleki sapa? Tanya Art tersebut dengan logat Jawanya. Ini Bi, aku lagi nyari kak saya. Apa iki omahe Dahlia Putri? Sambung Dania dengan logat Jawanya juga. Kowe uga wong Jawa, nah? Inggih mbak, ucapnya kemudian. Ngenteni kene, ayo bibi panggilkan, ucap bibi tersebut. Kemudian Davia melihat kedatangan adik angkatnya dan menghampirinya duduk di ruang tamu. Dibuatkan teh buat dia, ucap Dahlia kepada pembantunya itu. Ada apa datang kemari dek, ucap Lia dengan ramah.
Dahlia adalah kak yang sudah menerima dia, namun di depan kakaknya dia seolah-olah sama-sama membenci Dahlia dan ibunya, dan di depan suaminya dia membenci ibunya, tapi di belakangnya dia selalu menolong ibunya. Tapi berbeda dengan sekarang, karena ancaman suaminya jika berhubungan dengan ibunya dia bakalan dicerai, dan bagaimana nasibnya dengan anaknya yang bernama Lala itu, sehingga dia menuruti kemauan suaminya itu. Kak ibu di rumah sakit dan sekarang dirawat ibu kak dan butuh biaya besar dan donor darah. Apakah kak mau? Ucap Dania sambil mencicipi teh hangat dan ditemani cemilan yang dihidangkan. Ibu sakit dek, dan bagaimana kabarnya? Tanya balik Lia. Keadaannya turut prihatin kak, ucap Dania. Maaf ya dek, kak gak bisa bantu ibu. Bukannya kak gak anggap kalian adek dan ibu sendiri, melainkan kak takut diceraikan suami kak. Kalau kakak bantu kalian bagaikan nasib Clara dek, ucap Lia memegangi tangan adiknya. Oh jadi ini alasan kak Lia, aku kira kak berubah, dan ternyata berubah karena suaminya toh, bisik Dania meskipun hatinya sedih ketika kakaknya menolak bantuannya. Tunggu ya dek, ucap Lia lalu pergi ke kamar. Ini ada tabungan kak, gunakan ini sebaik mungkin ya dek. Kak bisa aja bantu sebesar 30 juta, namun yang kak gak ada segitu, ini saja uang kak sendiri bukan uang suami kak, ucap Lia dan meminta adiknya pergi sebelum suaminya datang. Dan hati Dania senang jika dihitung pemberian kakaknya 5 juta ditambah uang tabungannya sebesar 10 juta, berarti Dania butuh uang 17 juta setengahnya lagi supaya terkumpul untuk biaya, dan tadi dia menjual kue keuntungannya sebesar 500.000. Ikuti kisah selanjutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Tonton video sebelumnya agar tak gagal paham.